Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, fala hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal kurama wal fudala, para masyayikh, para alim, para ulama ingkang tansah kinhu kinabekten, para sesepuh, para aji sepuh, para pinasepuh, wabil khusus panjenenganipun ingkang kaula hormati, ingkang kula takdimaken, hadir di tengah-tengah kita wonten Pak Samsul, wonten Gus Najib Abdul Hakim, inggih punika Khatibul Ma'had saking Pondok Pesantren Nurul Islahiyah, lan wonten ugi rawuh iki harusnya saya sebut dahulu, Pak Dukuh, kalau tidak salah ingat asmanipun Pak Tris nggih. Triswanto nggih. Yang juga saya hormati perwakilan ataupun pengurus dari Takmir Masjid Al-Wakaf Wonosari, Bapak Suharyadi, para bapak-bapak sedaya, para ibu-ibu sedaya ingkang boten saged kula sebat, boten maksud kula ateges ngirangi hormat kula dhumateng panjenengan sedaya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang baru saja kita baca tadi itu adalah kitab manaqib. Nggih, napa? Kitab manaqib. Bacaannya seperti Al-Qur'an nggih? Atau mungkin yang baru kali ini mendengar kok koyo-koyo seperti Al-Qur'an. Kitab manaqib niku napa? Ngaten nggih. Kitab manaqib menika nggih, yang paling pertama kita baca tadi itu adalah kisah dari seorang ulama yang sangat dihormati, yang sangat dijunjung, derajatnya tinggi sekali oleh para aulia, oleh para ulama-ulama, yang beliau disebut dengan Sultanul Aulia, yang beliau disebut dengan dijuluki sebagai rajanya para aulia. Dados para rawuh sedaya, semua alim ulama, semua wali itu memiliki pimpinan tertinggi. Pimpinannya tertinggi itu namanya adalah Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Kenapa disebut Sultanul Aulia? Salah satu isi dari manaqib itu mengisahkan di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika masih kecil. Ya, mungkin kalau bahasanya saya adalah ketika beliau dulu bermain-main, ya, di kampung halamannya itu, ini ketika beliau belum menjadi seorang aulia, masih kecil, tapi beliau sudah sangat rajin ngaji. Itu punya dua sahabat. Jadi ada bertiga, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian satu sahabatnya dan satu sahabatnya. Jadi ada 3 orang. Dan ketika itu 3 anak kecil ini mendengar bahwa di daerahnya ada seorang ulama yang sangat alim sekali, disebut atau dijuluki namanya Al-Ghaus. Siapa?
Al-Ghaus. Kemudian 3 orang ini berbincang-bincang. Ayo kita sowan pada syekh itu. Kalau mungkin sekarang, ayo kita sowan ke kiai. Ya, kita ke sana, kita minta doa. Sepakat 3 orang ini, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang waktu itu masih kecil. Kemudian mereka di tengah perjalanan berbincang-bincang lagi. Engkau Abdul Qadir Al-Jailani, apa niatmu? Mau sowan ke kiai ini, ke kiai Al-Ghaus, ke ulama Al-Ghaus ini apa niatnya? Wah, saya jelas ingin mengambil berkah dari beliau. Saya ingin sowan, saya ingin mendapatkan berkah dari beliau. Kalau engkau apa niatnya? Sahabatnya yang kedua ini ditanya. Kalau saya, ya saya ingin tahu saja, ingin lihat saja. Seperti apa sih orang yang alim itu, seperti apa? Kalau engkau yang ketiga? Nah, sahabat yang ketiga ini ditanya. Ya, kalau saya sih ingin tahu dia tuh alimnya seperti apa. Kados napa alime? Kok beliau sampai terkenal, sampai beliau dijuluki ulama? Coba deh nanti kalau tangkleti ngertos napa boten hukume ABCD. 3 orang ini para rawuh sedaya lajeng pepanggihan kalih ulama ingkang asma Al-Ghaus, ini termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang masih kecil ini. Lama mereka menunggu karena ulama ini sedang wirid gitu ya. Kemudian mendatangi mereka. Kemudian langsung bertemu dengan anak kecil yang pertama, yang dia punya niat hanya ingin melihat saja. Engkau ke sini ingin ketemu dengan saya, hanya ingin melihat saya saja. Niatmu bagus, niatmu bagus, tapi engkau tidak ingin mendapatkan berkah. Gara-gara engkau, aku jadi bisa melihat di Lauhul Mahfuz bahwa engkau nanti akan tenggelam dalam keglamoran dunia. Ini anak yang pertama, langsung dikatakan begitu. Anak yang kedua, yang dia ingin ngetes. Engkau yang kedua, saya tahu engkau ke sini juga tidak ingin mendapatkan berkah. Engkau datang ke sini malah justru ingin ngetes saya. Engkau bertanya A, B, C, D. Aku tahu jawabannya A, B, C, D. Langsung dijawab saat itu juga. Padahal si anak kecil niku dereng bertanya Bapak Ibu. Dereng tangklet. Gara-gara engkau hanya ingin ngetes saya, maka engkau, dengan izin Allah aku bisa melihat engkau nanti akan dicabut keimananmu di akhir hayat. Dan engkau yang ketiga, sinten? Sinten sing dereng? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Engkau Abdul Qadir Al-Jailani, Masya Allah. Niatmu datang ke sini ingin mencari berkah. Gara-gara niat tulusmu itu, aku melihat di Lauhul Mahfuz engkau nanti akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di maqam para aulia yang paling tinggi. Engkau akan dijuluki sebagai Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan pada akhirnya engkau akan berkata, semua pundak aulia yang ada di muka bumi tunduk di bawah telapak kakimu. Hadirin ingkang kula muliakan, hari berganti hari, para anak kecil ini kemudian sudah menjadi orang berdewasa, orang besar.
Dan benar, semuanya menjadi ulama. Semuanya menjadi ulama. Yang pertama, yang dia datang hanya ingin melihat saja, maka dia menjadi ulama yang sangat terkenal. Oleh pemerintahnya dipanggil, dijadikan menteri, mungkin menteri agama kalau sekarang. Menteri agama menjadi seorang qadhi, dan di situ setiap kali ada urusan agama, si ulama ini dapat masukan. Dapat apa? Dapat sogokan. Dapat apa? Dapat titipan. Akhirnya apa? Tenggelam dengan keglamoran dunia. Yang kedua tadi, yang anak kecil tadi sudah besar, juga menjadi ulama. Dipasrai oleh pemerintah di sebuah daerah, dikasih masjid. Pada waktu itu belum ada nih mikrofon seperti ini, dereng wonten. Nggih, dereng wonten. Menara nggih. Ya, mereka berdiri, tidak ada tinggi banget, tidak ada, hanya naik wonten mawon, dan tidak ada mimbran mikrofon seperti ini mboten wonten. Akhirnya kalau adzan ya harus naik ke tempat yang paling tinggi. Si ulama ini yang berada di daerah yang dipasrai masjid ini, waktu itu sedang adzan. Napa? Adzan. Ketika adzan, melihat di bawah ada wanita yang sangat cantik. Adzannya enggak dilanjutkan. Karena saking cantiknya itu, si ulama ini dia turun kemudian mendekati perempuan itu. Singkat cerita, suka dengan wanita itu, yang wanita juga suka dengan ulama ini. Tapi saya enggak mau kalau cuma pacaran, harus menikah. Harus apa? Menikah. Ya, kalau begitu ayo menikah. Tapi saya enggak mau. Ente Islam, saya Nasrani. Ternyata perempuan ini apa? Nasrani. Kalau ente memang sayang sama saya, cinta sama saya, masuk agama saya. Apa yang terjadi? Yang ulama ini kemudian masuk ke agama Nasrani. Dicabutlah dia keimanannya sampai akhir hayat. Sementara yang ketiga, siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi ulama yang sangat karismatik, menjadi ulama yang sangat disanjung-sanjung. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ar-Rifai, pada waktu itu beliau sedang berjalan di padang pasir bersama santri-santrinya. Tiba-tiba Imam Ahmad Ar-Rifai ini berhenti dan menundukkan kepala. Kemudian memejamkan mata, kemudian membuka mata lagi, ditanya oleh santrinya, "Ya Syekh Imam Ahmad Rifai, kenapa kita berhenti dan engkau menundukkan kepala?" Dijawab oleh Imam Ahmad, "Wahai santri-santriku, ketahuilah bahwa hari ini seorang ulama telah diangkat menjadi sultanul auliya, seorang wali telah diangkat menjadi sultanul auliya, menjadi pemimpinnya para nabi." Dan beliau mengatakan, memerintahkan kepada semua ulama, kepada semua aulia, menundukkan kepala di bawah telapak kaki Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa hikmah yang kita ambil dari cerita ini? Bahwa niatan kepada seorang ulama husnudzon itu akan dicatat oleh Allah. Bisa jadi gara-gara niatan itu menjadi niatan yang mengantarkan kita semua kepada makom yang tertinggi. Oleh karena itu hadirnya panjenengan sedaya, hadirnya kita semua di malam hari ini, di majelis ini, dengan kita semua membaca manaqib, kisah-kisah dari ulama, dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semoga menambah niatan kita kepada cintanya kita kepada ulama, senangnya kita kepada ulama, sehingga kita semua mendapatkan berkah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Nabi Muhammad SAW. Majelis ini adalah majelis yang dituntunkan oleh seorang ulama,
guru kami yang bernama Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu an. Beliau adalah mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah yang mengantarkan kita semua, yang mengajarkan kami semua, kita semuanya untuk mengadakan majelis-majelis seperti ini, yang tidak lain tidak bukan niatnya adalah untuk berdoa, mendoakan para pendahulu, yang niatnya adalah supaya kita semuanya dapat silaturahiyah, dapat menyambung silaturahim, tidak hanya silaturahim kepada orang yang masih hidup, tapi juga kepada arwah, kepada leluhur kita. Semoga hadirnya kita semua di hari ini, di malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang menyenangkan kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada arwah-arwah yang telah kita kirim, sehingga kita semuanya nanti akan diakui oleh murid beliau, diketemukan beliau dengan para guru-guru kita, mendapatkan berkah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan bersama-sama baginda Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kiranya cukup demikian. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wal anfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.